Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan mempelajari tentang unsur-unsur lingkaran. Untuk unsur-unsur lingkaran di sini ada 9 poin. Yang pertama adalah titik pusat, 2 jari-jari, 3 diameter, 4 tali busur, 5 busur minor, 6 busur mayor, 7 juring, 8 tembereng, dan 9 adalah apotema. Coba perhatikan di sini Bu sudah mempunyai gambar lingkaran. Jadi lingkaran itu adalah kumpulan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik acuan tertentu. Titik acuan tertentu itu dalam hal ini disebut dengan titik pusat lingkaran. Jadi titik pusat lingkaran itu adalah titik yang berjarak sama ke semua tepi lingkaran. O ke A sama dengan O ke B sama dengan O ke C sama dengan O ke D. Jadi jaraknya sama terhadap tepian lingkaran. Ini namanya adalah titik pusat. Jadi titik pusat dalam hal ini adalah titik O. Kemudian yang kedua, jari-jari. Jari-jari itu adalah garis lurus yang ditarik dari titik pusat lingkaran ke tepi lingkaran. Jadi garis lurus yang ditarik dari pusat lingkaran ke tepi lingkaran. Contohnya adalah OA, OB, OC, OD. Ini adalah jari-jari. Jadi di sini OA, OB, OC, OD. Ini adalah jari-jari. Jari-jari itu biasa disimbolkan dengan R kecil. Jadi R kecil itu adalah jari-jari. Kemudian unsur yang ketiga adalah diameter. Diameter itu apa? Diameter adalah garis lurus dari tepi lingkaran ke tepi lingkaran yang lain melalui titik pusat. Jadi garis lurus dari tepi lingkaran ke tepi lingkaran yang lain melalui titik pusat. Itu adalah diameter. Karena dia melewati titik pusat, maka diameter ini membagi lingkaran menjadi 2 bagian yang sama. Jadi di sini diameternya adalah BD. Bagian yang atas dengan bagian yang bawah ini sama. Karena diameter itu membagi lingkaran menjadi 2 bagian yang sama. Jadi diameter di sini adalah garis BD. Ini adalah diameter garis BD. Diameter biasa disimbolkan dengan huruf D kecil. Jadi kalau tadi OA itu adalah R, maka BD ini adalah diameter atau D. OB ini tadi juga R atau jari-jari. OD juga R atau jari-jari. Maka diameter ini, D ini terdiri dari 2 R. Jadi kita sudah dapatkan di sini D sama dengan 2 R. Kemudian tali busur. Sebelum kita bicara tentang tali busur, maka kita harus tahu terlebih dulu busur minor dan busur mayor. Busur itu apa? Busur adalah garis lengkung. Garis lengkung antara 2 titik pada tepi lingkaran. Misalnya di sini garis lengkung AB. Ini adalah busur lingkaran. Kemudian garis lengkung BC. Ini juga busur lingkaran. Garis lengkung CD. Garis lengkung DA, ini adalah busur lingkaran. Kemudian kenapa ada busur mayor dan busur minor? Coba kalian lihat di sini, titik A dengan titik B. Garis lengkung AB, ini yang kecil ini, dinamakan dengan busur minor. Sedangkan garis lengkung AB yang besar, perhatikan, garis lengkung AB yang besar, yang lebih panjang, ini dinamakan dengan busur mayor. Jadi busur minor di sini adalah
garis lengkung AB yang pendek. Saya tulis di sini garis lengkung AB yang pendek. Sedangkan di sini busur mayornya adalah garis lengkung AB yang panjang. Nah, itu adalah pengertian dari busur minor dan busur mayor. Kita kembali ke yang keempat tadi adalah tali busur. Kalau ada busur, maka ada tali busur. Lah, tali busur itu yang mana? Coba dilihat dari titik A ke titik B. Tadi garis lengkungnya namanya adalah busur. Kalau dari titik A ke B ini ditarik garis lurus, maka garis lurus AB ini dinamakan dengan tali busur. Jadi di sini contohnya adalah garis lurus AB. Nah, seperti itu. Paham nggih, anak-anakku semuanya? Lanjut kita ke yang ketujuh. Unsur lingkaran yang ketujuh adalah juring. Juring itu apa? Juring itu adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari. Nah, contohnya di sini kamu lihat OC ini adalah jari-jari, OB ini juga jari-jari. Kemudian di sini ada busur BC, busur BC. Maka daerah antara OC, OB dengan busur BC ini dinamakan dengan juring. Jadi inilah juring. Jadi kalau ditulis di sini, juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke nomor 8, tembereng. Kalau tadi daerah ini namanya adalah juring, maka kalian lihat di sini. Daerah antara tali busur AB dengan busur AB. Di sini kan ada daerahnya. Saya arsir di sini. Nah, daerah ini dinamakan dengan tembereng. Jadi apa itu anak-anak tembereng? Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Nah, ini adalah tembereng. Ini tembereng, kalau ini tadi juring. Jadi bedanya apa? Sama-sama dibatasi oleh busur, tetapi kalau juring pembatasnya adalah dua jari-jari dengan busur. Kalau tembereng pembatasnya adalah busur dengan tali busur. Terakhir adalah apotema. Coba kalian lihat di sini anak-anak, ada titik E di sini. Titik E, mohon maaf ya ini spidolnya delember. Titik E di sini, ini adalah kita tarik garis lurus dari tali busur ke titik pusat. Nah, ini OE. Jadi OE ini adalah garis lurus yang kita tarik dari titik pusat ke tali busur. Nah, garis OE ini namanya adalah apotema. Jadi apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Nah, tetapi tidak sembarangan garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur, tetapi ada syaratnya, dinamakan apotema, yaitu tanda ini. Tanda apa ini? Tegak lurus. Jadi apotema adalah garis tegak lurus. Saya taruh di sini ya, tegak lurusnya ya. Garis tegak lurus yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur.
Demikian anak-anak yang dapat Ibu jelaskan kali ini. Saya ulang sekali lagi bahwa untuk unsur-unsur lingkaran itu ada 9. Yang pertama adalah titik pusat lingkaran, di sini adalah O. Kemudian jari-jari OA, OB, OC, OD. Kemudian diameter itu adalah BD, garis lurus dari titik pada tepi lingkaran melewati titik pusat. Kemudian tali busur di sini adalah garis lurus AB, ini tali busur. Kemudian busur minor AB ini adalah yang pendek. Kemudian busur mayor AB ini adalah yang panjang. Juring itu adalah daerah yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari dengan sebuah busur. Sedangkan tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh sebuah tali busur dengan busur. Ini tembereng. Dan yang terakhir, garis tegak lurus dari tali busur ke titik pusat ini dinamakan dengan apotema. Paham ya anak-anak semuanya? Saya kira itu yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan pertama kali ini. Silahkan kalau ada yang bertanya bisa WA ke Ibu melewati grup kelas atau bisa langsung japri ke nomor WA Ibu. Demikian, semoga kalian bisa memahaminya dan kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.